Api menghanguskan rumah di permukiman padat penduduk di Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat pagi. Kebakaran bermula dari munculnya asap di bagian dapur sebelum api membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemilik rumah berhasil diselamatkan warga meski sempat tertidur saat api mulai membesar. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian dapur. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan petugas damkar Kota Pasuruan 2 jam kemudian. Mungkin konslet atau mungkin human error, masak atau apa. Kemungkinan. Pemiliknya ada tadi? Ada pemiliknya. Lagi tidur, Pak. Pemiliknya lagi tidur. Tahu-tahunya bangunnya udah besar. Di belakang atau di belakang? Awalnya dari saksi mata orang, di belakang yang kainnya. Dapur. Dari dapur. Awal apinya udah ketahuan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Dalam video amatir aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dalam tawuran yang melibatkan 2 kelompok remaja ini berasal dari Kampung Murgi dan satunya dari kelompok Apel, saling serang dengan batu dan senjata tajam. Seorang remaja tewas usai terkena sabetan senjata tajam. Polisi mengamankan 4 orang pelaku tawuran. 4 pelaku diamankan di rumah masing-masing. 1 diantaranya masih di bawah umur. Senjata tajam berukuran besar yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksi tawuran juga diamankan. Pada jam 3, di mana korban saudara AF ini tergabung dalam geng Apel. Kemudian mereka bertemu, kemudian bentrok di Jalan Prof. Muhammad Yamin. Kemudian dari geng Apel ini bisa dipukul mundur oleh geng Kampung Murah. Kelima tersangka kini harus berurusan dengan hukum dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ya, memang kalau pagi hari ini terasa lebih seger ya, Nata, kalau saya ya. Betul, karena mengingat hari ini udah hari-hari menjelang long weekend. Weekend. Hari libur, sudah akhir pekan nih, hari Sabtu. Biasanya kalau Nata hari Sabtu selain siaran gitu, kalau misalnya lagi libur, aktivitasnya apa sih yang dilakukan? Ya, kayak biasanya pasti olahraga. Olahraganya palingan kalau nggak nge-gym, jogging, di GBK gitu, atau berenang gitu kan. Ya, sama habis itu liburan ke wisata-wisata, misalnya ke puncak paling dekat kan. Cuman kalau misalnya hari-hari gini, saya pasti berangkatnya itu ya malam gitu, karena kalau untuk jam segini pasti macet banget ya. Kalau sendiri gimana? Kalau saya biasanya tadi sebelum siaran kan olahraga dulu, yoga dulu, relaksasi, kurang lebih 10 hingga 15 menit lah. Itu udah bikin badan semakin rileks dan juga lebih fresh gitu ya, untuk menyapa pemirsa semuanya pada pagi hari ini dalam program Sinda Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinda Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Ledakan terjadi di Pondok Cabe, Udik, Pamulang, Tangerang Selatan. 7 warga terluka. Delapan 18 jiwa melayang akibat banjir di Bali. BNPB tetapkan tanggap darurat selama sepekan. PT Karya Citra Nusantara menyebut pagar laut beton di Cilinci merupakan pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah.
Kita awal informasi Sentuh hari ini, pemirsa, 2 wanita pegawai laundry dan warga lansia menderita luka-luka akibat ledakan mesin laundry di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ledakan mesin laundry memporak-porandakan 2 rumah warga. Yang di laundry jangan mati apa belum? Jangan itu lagi panas. Seorang wanita lansia ini harus dievakuasi warga di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry di lantai dasar rumah susun Boeing 4A Kebon Kosong. Seorang pegawai laundry juga terluka akibat ledakan. Kejadian ini bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat dan memporak-porandakan kios beserta 2 rumah warga lainnya di sisi kanan dan atas. Warga yang rumahnya hancur terkena ledakan mengaku panik ketika mendengar suara ledakan hebat. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sumur minyak ilegal yang berada di Desa Kalibrau, Kecamatan Bayung Lejir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar. Akibatnya 5 orang terluka bakar serius, 2 orang meninggal dunia. Sumur minyak ilegal yang berada di Desa Kalibrau, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar hebat. Akibatnya 5 orang mengalami luka bakar serius dan 2 orang meninggal dunia. Kebakaran sumur minyak ilegal diketahui berlangsung pada Selasa 9 September 2025. Hingga saat ini Polda Sumatera Selatan bersama dengan teman-teman dari Polres Muba dan juga teman-teman dari Polsek Bayung Lejir masih melakukan kegiatan penyelidikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa diungkap ya penyebab dari kebakaran tersebut, dan tentunya penyelidikan ini akan terus berjalan ya. Polda Sumatera Selatan masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakaran serta memeriksa semua orang yang terlibat. Dari Musi Banyuasin, Ahmad Syaiful Aijus melaporkan. Pemirsa, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Jumat pagi. Akibat ledakan sebanyak 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah warga menderita luka. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak bledar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya, cuman ini yang parah, parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban
asbes. Saat ini anak ibu dirawat atau Rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, gue dulu ya.